sebenarnya PR besar kami ke depan ini mensosialisasikan, mengkampanyekan secara masif bagaimana supaya orang yang mau bekerja itu tidak dilarang, silakan, tapi bagaimana dia prosedural, sehingga kalau dia prosedural kami punya keyakinan dengan data yang ada ini, data ya, itu mereka ini aman lah, aman. Tapi kalau nggak prosedural, aduh, nggak aman sama sekali. Ya, itu tadi kita lihat bahwa Kementerian P2M juga fokus nampaknya terkait dengan hal ini. Kami harap Mas Febri juga bisa belak-belakan saja, Mas. Ceritakan apa yang terjadi di sana, apa yang Anda lihat, Mas Febri? Ya, kalau buat pribadi saya ya, karena kan di sana kita juga banyak dapat info itu dari grup Telegram. Ya. Banyak yang katanya kena setrum, bahkan mereka diikat tangannya pakai borgol, itu disetrum, dipukul segala macam. Itu emang bener-bener real kejadian. Apa alasannya? Karena ya tadi Bapak bilang nggak memenuhi target. Kalau untuk scam sendiri emang seperti itu, Mbak. Kalau untuk scam bener-bener, mereka tuh bener-bener keras banget sih sebenarnya. Kalau untuk pribadi saya yang di judi online itu, mungkin mereka tuh ngehajarnya ke mental. Mental saya bener-bener dihajar abis-abisan. Sampai gimana caranya tuh, ini anak mau kerja bener-bener nih. Oke, contoh Mas Febri yang betul-betul Mas Febri alami, kita ingin dengar seperti apa? Ya kalau untuk saya pribadi, saya bener-bener ditekan, ayo kata dia. Naikin transaksi lo, karena di sana kan mereka tuh mainnya transaksi ya, bisa bilang kayak itu. Terus saya ditekan, dikata-katain, gimana sih bisa kerja nggak? Masa kayak gini aja nggak bisa? Kan udah banyak nih platform-platform yang udah gue sediain buat cari member segala macam. Masa kayak gini aja nggak bisa? Kalah sama anak SD kayak gitu sih, Mbak. Mohon maaf Mas, ada juga katanya kalimat-kalimat yang ya betul, cukup kalimat kasar. Hewan semua itu semua dilontarkan sama. Tiap hari Mas Febri dengar itu? Setiap hari kalau misalkan nggak memenuhi target. Bahkan kalau misalkan di sana, saya kerja tuh kan emang 12 jam ya, Mbak. Kalau kita nggak memenuhi target, itu bahkan kita disuruh lembur. Ya kalau di Indonesia kita kerja lembur dapat upah, di sana ya nggak ada. Target kita nggak cukup, minggu pun kita harus wajib kerja. Jadi 12 kerja sehari dan itu 7 hari seminggu full? Betul. Nggak ada libur? Nggak ada. Kalau kita nggak sampai target. Kayak gitu. Oke, dan leader Anda tadi yang kemudian memberikan tekanan secara mental cukup berat itu, orang Indonesia juga, Mas? Orang Indonesia. Dan rata-rata malah kebanyakan bos-bos tingginya pun orang Indonesia. Indonesia juga? Orang Indonesia. Oke. Ini faktanya, Pak Dirjen, kita dengar langsung dari Mas Feby, salah satu pekerja migran kita mengalami cukup berat, bahkan betul ya Mas Feby ya, bekerja 7 bulan di sana, pulang langsung ke psikiater. Betul. Begitu berat bebannya, Mas Feby? Beban yang saya alami itu kayak ngerasa bersalah buat ngajak orang main judi online. Terus sampai kalau misalkan itu kan orang main judi online terus mereka kalah. Mereka ngata-ngatain nyumpahin saya, gue sumpahin keluarga lu gini. Itu kena jadi tekanan mental juga sebenarnya buat saya, Mbak. Tiap hari itu soalnya? Setiap hari. Kayak gitu setiap hari yang saya alami, jadi kayak jadi tekanan banget gitu loh buat saya. Sampai balik ke Indonesia pun saya harus ke psikiater. Bahkan ketemu orang kayak gini aja saya nggak berani sebelumnya. Buat natap orang tuh nggak berani. Pemikiran saya jadi ya, jangan-jangan ini yang kemarin kalah sama gua ya. Jangan-jangan dia yang kemarin gua ajak ya. Kayak gitu sih, Mbak. Yang saya rasain kayak ngerasa salah banget sih. Begitu berat Pak Rinaldi bebannya, Pak Rinaldi. P2MI seperti apa, Pak? Ya, jadi ini adalah bentuk keprihatinan kita semua. Artinya negara memang harus hadir secara penuh bahwa kondisi ini tidak bisa kita diamkan. Artinya sinergi harus kita lakukan semua. Kami di Kementerian P2MI tidak mungkin bekerja sendiri. Tentunya kami harus menggandeng semua pihak. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, kemudian juga Kementerian Imigrasi, Mbak. Jadi coba bayangkan sajalah bagaimana tidak mudahnya orang bisa pergi ke luar negeri. Mereka dengan punya modal paspor, benar tadi diiming-imingin tiket, dan tiketnya itu seolah-olah return, padahal itu fake. Dan kemudian juga ada pemesanan hotel. Mereka bisa berangkat kapan saja, di mana saja. Karena apa? Negara ASEAN itu kan negara yang bebas visa.
Nah, pada saat di sana itu mereka kemudian akan dikonversi visanya menjadi visa kerja. Nah, ini terus menjadi berulang yang negara sendiri tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa langkah preventif kecuali ada aturan-aturan yang harus dirubah. Salah satunya misalnya yang kami dorong dan kami akan bertemu nanti hari Minggu depan dengan teman-teman imigrasi, bagaimana kasus-kasus yang terjadi yang sudah di depan mata seperti gini, kemudian kita jadikan pelajaran bagaimana orang-orang yang dinyatakan korban TPPO, paspornya kita minta untuk di-ban, dicegah. Karena banyak kejadian, mereka sudah dipulangkan, minggu depan 2 minggu lagi mereka datang lagi di negara tersebut. Orangnya sama? Orangnya sama. Nah, ini kita juga nanti akan melakukan sinergi bagaimana caranya supaya dari sisi dokumen mereka juga bisa kita batasi, tidak mudah mereka itu berangkat ke luar negeri dengan modal paspor tadi. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka itu siap kerja, dalam artian mereka memiliki kontrak kerja. Nah, hal-hal seperti ini yang kami coba perbaiki dari sisi kementerian, tidak hanya kami saja Mbak, Kementerian Luar Negeri juga, Kementerian Imigrasi, kemudian juga termasuk yang sekarang ini sedang marak adalah apa? Kementerian Agama juga kami akan sinergi. Kenapa? Banyak modus untuk memberangkatkan para calon-calon pekerja migran ini dengan menggunakan visa umroh. Visa umroh itu kan batasnya cuma 90 hari, Mbak, 3 bulan. Tetapi setelah lewat 3 bulan, mereka menggunakan overstay untuk mereka bekerja di negara Timur Tengah. Nah, negara Timur Tengah itu sampai saat ini masih moratorium sesuai dengan moratorium tahun 2015. Artinya apa? Mereka kemudian diperjualbelikan di sana. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk kita batasi, kita cegah bagaimana nanti masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri harus benar-benar secara prosedur. Dan kalau sudah prosedur bicaranya adalah negara bisa memastikan bahwa terdaftar dan kalau ada apa-apa terjadi apa-apa, negara bisa hadir untuk bisa. Dan satu lagi saya sampaikan. Kementerian Luar Negeri sebenarnya bagus nih. Saya ingin sekaligus juga mempromosikan apa yang teman-teman Kementerian Luar Negeri lakukan. Mereka memiliki aplikasi yang namanya Safe Travel. Di Safe Travel itu ada aplikasi namanya tombol darurat. Kalau terjadi sesuatu dengan warga negara Indonesia, tidak hanya PMI ya, terjadi sesuatu emergensi, dia bisa tekan tombol itu dimanapun dia berada, bahkan di tengah laut pun, KBRI terdekat akan langsung bisa merespon. Ada yang sudah melakukan itu, Pak? Sudah ada. Dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri bahwa itu sudah dilakukan. Kasus di Jepang, dia terjadi sesuatu, kondisi dia sampai sakit, dia tekan tombol itu, kurang dari 10 menit, 911-nya sana langsung datang ke situ mengevakuasinya. Nah, hal ini kemudian menjadi sesuatu yang saya pikir juga negara hadir dengan berbagai cara. Salah satu tadi melakukan perlindungannya. Tapi sekali lagi, mohon kepada masyarakat juga yang mau bekerja itu, pastikan bahwa mengikuti ketentuan yang ada. Semua prosedurnya dijalani supaya terdaftar dan terlindungi. Ya, dengan status gitu, saat ini P2MI yang sudah berubah ya menjadi sebuah kementerian, tentu harapan kita cukup besar Pak Reda di sana. Apa yang dilakukan oleh P2MI? Sudah cukupkah, Pak Rianto? Iya, karena P2MI ini kementerian baru, kewenangannya juga sedang digodok di DPR. Tapi ingin menyampaikan gini, kewenangan baru tapi juga bisa menjangkau ke depan Pak ya, ini sedang dilakukan. Tapi kita udah tahu lah akar persoalannya di mana, aktornya di mana. Maka yang perlu dilakukan adalah memberantas aktornya, bukan kemudian memberantas korban untuk di-banned paspornya, Pak. Itu hal yang salah. Karena korban kayak abang begini nggak ada kewenangan negara untuk membatasi mereka akan di cancel paspornya untuk nggak bisa berangkat kembali. Maka yang harus dilakukan adalah masalah utamanya kan bisnis digital. Maka kemudian platform yang digunakan berbasis online dan digital. Maka peran daripada Kementerian Kominfo menjadi salah satu sentral. Platformnya apa? Kemudian yang ada di mana? Yang ada di Kamboja dan digunakan di Indonesia itu harus dicek betul-betul. Yang kedua, karena ini sudah terjadi sangat lama, maka kemudian akar masalah yang perlu diberantas oleh KP2M ke depan adalah ini adalah modus perdagangan orang dengan upah murah untuk bisa dieksploitasi, kemudian lepas daripada jaminan pelindungan. Maka kemudian KP2MI agak sulit, Mbak, untuk melindungi yang online scam. Salah satu kemudian yang bisa melindungi adalah Kementerian Luar Negeri menggunakan Undang-Undang 39 tahun 99 dan Permenlu nomor 5 tahun 2018 sebagai pelindungan warga negara Indonesia. Ini agak sulit, tetapi sesulit apapun kalau kita betul-betul misalkan lakukanlah investigasi menyeluruh. Kalau memang sudah banyak mengatakan, oh ternyata peran-peran orang Indonesia juga sangat masif di sana, siapa kemudian, maka ya kami katakan
ini sudah menjadi harus tanggung jawab dan kemudian Pak Presiden juga harus mulai bicara soal ini, menggerakkan menteri-menterinya, kemudian memberantas. Kami sangat sepakat dengan komitmen untuk memberantas perdagangan orang, maka kemudian implementasinya juga harus dibuat. Salah satunya adalah peran digital melibatkan Kementerian Kominfo sangat penting. Pak Renadi. Ya, saya setuju ya. Jadi ini peran ini tidak hanya di Kementerian P2MI aja. Semua punya peran yang sama. Artinya bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di sana sebenarnya kan itu sudah terang benderang. Tapi tidak bisa disentuh hanya 1-2 kementerian saja. Semua kementerian, semua lembaga punya andil untuk bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di sana itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Makanya ini kalau bisa memang ini adalah menjadi hal yang sudah menjadi perhatian seluruh publik, kita harus sama-sama bagaimana kejadian ini tidak terjadi lagi. Tapi ingin saya sampaikan adalah bahwa kami di KP2MI sendiri pun sekarang ini sudah memiliki direktorat cyber, Mbak. Jadi direktorat cyber kami itu setiap hari melakukan take down begitu banyak namanya akun-akun yang tadi mengaku-ngaku sebagai pihak yang mengiming-imingin para warga kita untuk berangkat ke luar negeri dengan gaji tinggi. Itu satu di take down, besok tumbuh 1000. Terus menerus seperti gitu. Jadi biarpun kami sudah melakukan kerjasama dengan Komdigi dan BSSN, tapi tetap saja namanya upaya untuk seperti itu selalu ada. Tapi bagaimanapun juga mau tidak mau negara memang harus hadir, bisa melindungi warganya mulai dari sebelum berangkat sampai nanti mereka bekerja dan kembali. Begitu, Mbak. Mas Feby, mumpung ada Pak Dirjen di sini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin kalau pesan dari saya sih emang yang tadi Bapak bilang peran dari Komdigi itu sendiri itu sangat penting ya. Kita tuh sekarang tuh bukan ngeberantas buat yang keberangkatan sana. Dari saya pribadi juga pengennya tuh kayak seluruh warga Indonesia tuh stop bermain judi online. Karena kenapa? Ketika Komdigi ngeblok situs di Google itu bakal tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Itu susah buat dihilangin, Mbak. Itu yang bener-bener buat orang-orang tuh ada aja lah buat ngalamin langsung soalnya Anda ya? Iya, kayak gitu. Karena mereka di sana pun satu link ke blog, ada link alternatif lagi, Mungkin itu aja sih, Mbak. Buat di bener-bener kerja kerasnya itu bisa ngelihat link-link itu sendiri sih, Mbak. Sinergi antar kementerian. Tapi yang juga kemudian menarik juga untuk kita bahas, Mas Feby, di sini adalah bagaimana kemudian Anda bisa terlepas dari jeratan ini. Mungkin ini juga bisa di-share kepada kami semua, biar lengkap sesaat lagi ya, Mas ya. Kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.